Shalom, selamat tahun baru. Bertemu lagi dengan kami, tim Suar Sunderman di program Rancangan Khotbah. Kali ini yang menjadi narasumber kita Bapak Pendeta Alokasi Gule dan saya sebagai host Opini Abdi Putra. Ya. Yang menjadi perikop ialah 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 9. Ini adalah nats khotbah yang akan dikhotbahkan pada Minggu tanggal 18 Januari 2025. Kiranya Bapak Ibu teman-teman semua dapat mengikuti dari awal sampai selesainya acara ini. Sebelum kita mulai berdiskusi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau berdiskusi, merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan yang menolong dan menuntun kami untuk memahami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Pak, yang menjadi perikop kita adalah 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 9. Ya. Sesuai dengan perikopen. Nah, adapun tema juga yang sudah termuat di dalam perikopen, yaitu di dalam Dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Ya. Dalam konteks dunia modern, sering mengukur kepercayaan dari materi dan prestasi. Ya. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud oleh Paulus dengan kaya di dalam Kristus? Bisakah Bapak ceritakan sedikit tentang latar belakang mengapa Paulus menulis surat ini? Apa yang mendorong Paulus untuk menuliskan surat ini? Atau kira-kira apa yang terjadi pada waktu itu di jemaat di mana surat ini dialamatkan? Ya, baik, terima kasih Pak Opini atas pertanyaannya. Ya, kita memang sering mendengar ya kaya harta, kaya pengetahuan dan lain sebagainya. Tetapi yang dimaksudkan oleh Paulus dengan istilah kaya di dalam Kristus sama sekali bukan dalam pengertian kekayaan materi atau status sosial atau prestasi intelektual, melainkan kekayaan rohani yang bersumber dari anugerah Allah di dalam Kristus. Nah, ini mencakup semua aspek hidup orang percaya. Karunia Roh Kudus, pemahaman akan Injil, kepenuhan identitas sebagai anak Allah, kepastian keselamatan, dan lain sebagainya. Jadi itu secara singkat makna kata kaya dalam surat Paulus ini. Nah, Paulus menulis surat ini sebagai respons pastoralnya terhadap laporan mengenai kondisi jemaat Korintus yang sedang bermasalah. Nah, pada waktu itu kan dia mendengarkan informasi dari keluarga Chloe dan juga ada surat jemaat kepada Paulus. Nah, perlu kita ketahui bahwa jemaat Korintus ini merupakan jemaat yang berada atau hidup di kota metropolitan. Dan mereka ini sangat mengagungkan kefasihan berbicara, retorika, dan juga mengagungkan pengetahuan filsafat. Jadi mereka ini kaya secara karismatik dan intelektual. Tetapi justru di sini masalahnya. Mereka terjebak dalam persaingan rohani. Perpecahan berdasarkan pemimpin favorit. Makanya kan kalau kita baca 1 Korintus kan nanti ada kelompok Kefas, kelompok Apolos, dan bahkan kelompok Paulus, kelompok Kristus. Jadi pengelompokan itu berasal dari kebanggaan mereka terhadap karunia yang mereka miliki. Juga ada semacam penyalahgunaan karunia dan rasa bangga akan pengetahuan yang semuanya itu mengancam kesatuan dan mengancam kemurnian Injil. Saya pikir itu maksud kata kaya tadi, dan
latar belakang mengapa Paulus menulis surat 1 Korintus ini. Dan ini memang ditulis sekitar tahun 55 sampai 56 Masehi dari Efesus. Tujuannya sebenarnya ingin mengoreksi cara pandang jemaat dan mengembalikan fokus mereka pada Kristus sebagai satu-satunya sumber dan tujuan kekayaan rohani. Oke, jadi sekalipun jemaatnya bermasalah seperti yang Bapak ceritakan tadi, Paulus mengatakan tak bersyukur. Ya. Sebenarnya apa yang dia syukuri dari masalah-masalah itu? Ya. Benar. Jadi walaupun jemaat Korintus ini sebenarnya bermasalah, tadi kan saya sudah ceritakan ada banyak masalah, tetapi ia tetap bersyukur. Nah, Paulus bersyukur bukan karena kondisi rohani atau kondisi moral jemaat, melainkan karena kasih karunia Allah yang telah dan sedang berkarya di tengah mereka. Jadi dengan pendekatan ini, Paulus melihat jemaat Korintus melalui lensa anugerah, bahwa Allah telah memulai pekerjaan baik dengan memanggil mereka ke dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan bahwa Allah itu sendiri yang setia menyempurnakan pekerjaan itu. Jadi syukur Paulus di sini berpusat pada realitas ilahi yang tidak tergantung pada kesetiaan manusia, yaitu bahwa mereka telah menerima Injil, dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan diperlengkapi dengan karunia-karunia untuk pelayanan. Nah, dengan bersyukur terlebih dahulu, Paulus menegaskan bahwa segala teguran dan pengajaran selanjutnya lahir dari kepastian anugerah, bukan dari kekecewaan atau penghakiman. Jadi ini sebenarnya cara Paulus menegur mereka dengan cara halus terhadap masalah-masalah yang muncul di tengah-tengah jemaat. Oke Pak, jadi itu tadi alasan-alasannya mengapa Paulus mengatakan bersyukur ya. Oke Pak, jadi setelah kita tadi diskusi mengenai latar belakang, kita akan ke tafsirannya. Ya. Nah, ada 6 ayat ya. Nah, di ayat 4 disebutkan begini: Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Nah, saya mau bertanya mengenai ini Pak. Mengapa Paulus memulai dengan mengucapkan syukur atau dengan ucapan syukur? Padahal dia sendiri tahu bahwa jemaat Korintus sedang tidak baik-baik saja. Nah, itu apa sebenarnya? Ya, jadi Paulus memulai dengan ucapan syukur ya. Tadi sebenarnya saya sudah mulai menjelaskan. Dia memulai dengan ucapan syukur sebagai strategi retoris, sekaligus sebagai strategi teologis yang sangat disengaja. Jadi ini bukan kebetulan, tapi dia memang memiliki gaya retoris ya yang luar biasa. Jadi ini adalah cara Paulus menempatkan anugerah Allah sebagai fondasi sebelum membahas masalah jemaat. Nah, dengan bersyukur dia mengingatkan jemaat bahwa, dan kita juga semua hari ini, bahwa relasi dengan Allah dimulai dan diteguhkan oleh kasih karunia, bukan oleh kesempurnaan perilaku. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Paulus melihat jemaat bukan sekadar kumpulan masalah. Walaupun dalam realitasnya memang ada masalah. Tetapi dia melihat jemaat bukan sebagai kumpulan masalah, tetapi sebagai komunitas yang sedang dibentuk oleh Allah menuju tujuannya. Jadi itu sebabnya mengapa Paulus malah mengucap syukur padahal jemaat ini sedang bermasalah. Oke, lalu bagaimana cara kita untuk belajar melihat gereja dan sesama bukan dari kelemahannya, tetapi dari anugerah Allah yang sedang bekerja seperti yang Bapak sebutkan tadi. Ya. Jadi ya di sini memang kita dapat melatih diri ya dengan memiliki perspektif iman yang
melampaui fakta yang terlihat secara kasat mata. Artinya kita percaya bahwa di balik setiap kelemahan Allah masih bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, secara praktis kita dapat mulai dengan mensyukuri kebaikan yang sudah ada. Mencari tanda-tanda pertumbuhan rohani sekecil apapun. Dan mengingat bahwa setiap orang percaya adalah karya Allah yang belum selesai. Nanti kita akan bahas ya, ada istilahnya terkenal sekarang, sudah tapi belum. Ya. Nanti kita akan melihat itu ya. Jadi ini bukan berarti mengabaikan dosa atau masalah, sama sekali bukan. Tetapi memilih untuk menegur dan membangun dari dasar anugerah, bukan dari penghakiman. Jadi itu cara kita melihat gereja dan sesama, bukan dari kelemahan. Walaupun memang ada kelemahan, tapi kita mencoba melihat dari perspektif yang berbeda, melihat dari perspektif anugerah. Oke. Baik, kita akan lanjut ke ayat 5 ini. Katanya, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Ya. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Di sini dikatakan di dalam Dia kamu telah menjadi kaya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kaya dalam segala hal di sini? Dan mengapa Paulus secara khusus menyebut perkataan dan pengetahuan? Ya. Kaya dalam perkataan dan pengetahuan. Ya. Jadi kaya dalam segala hal, dan secara khusus ya dia fokus pada perkataan dan pengetahuan. Nah, ini merujuk pada kelimpahan karunia-karunia rohani yang Allah berikan melalui persatuan dengan Kristus. Nah, Paulus menyebut perkataan. Dalam bahasa Yunaninya kan logos. Dan pengetahuan. Dalam bahasa Yunaninya kan gnosis. Dia menyebutkan secara khusus kedua karunia ini karena kedua hal inilah yang sangat dihargai dalam budaya Yunani Romawi di Korintus. Nah, jemaat Korintus cenderung membanggakan kefasihan retorika dan kedalaman pengetahuan filosofis atau rohani mereka. Nah, dengan menyebut kedua ini, sebenarnya Paulus mengakui bahwa karunia itu ada di tengah-tengah jemaat. Dia tidak menyangkal itu. Tetapi dia mengakui itu sebagai pemberian Allah. Tapi juga sekaligus mengoreksi cara jemaat Korintus memahaminya. Yaitu bahwa kekayaan itu hanya benar dan bermakna jika tetap berada di dalam Kristus, di dalam Dia, bukan menjadi alat kebanggaan diri. Jadi di sini Paulus mau mengubah dari antroposentris menjadi kristosentris. Nah, itu maksudnya kaya dalam segala hal, dan lebih khusus tadi membahas kata perkataan dan pengetahuan. Jadi mereka ini kaya dalam khususnya perkataan ya. Dan pengetahuan itu kira-kira yang menjadi fokus apa yang disampaikan oleh Paulus. Nah, kita tahu bahwa dalam konteks gereja, dan ini konteks digital saat ini, konteks dunia digital saat ini. Nah, bagaimana kekayaan perkataan dan pengetahuan ini bisa menjadi berkat sekaligus ancaman ya, sama seperti yang terjadi di jemaat Korintus tadi. Bisa menjadi ancaman atau alat perpecahan seperti yang Bapak sampaikan di bagian latar belakang tadi. Ya, memang di era digital ya, perkataan dan pengetahuan bisa menjadi berkat ketika dipakai untuk misalnya menyebarkan Injil, mengabarkan atau mengajar kebenaran dengan jelas, atau menguatkan iman melalui konten yang membangun, seperti yang sedang kita lakukan saat ini, dan memberikan pencerahan yang alkitabiah. Namun ini bisa juga menjadi ancaman jika berubah menjadi alat untuk mencari pengikut pribadi, followers.
atau mungkin memamerkan kepintaran, Ya. atau memperuncing perdebatan tanpa kasih, dan menyebarkan informasi teologi yang tidak bertanggung jawab, atau justru bisa menciptakan hierarki spiritual berdasarkan kepemilikan pengetahuan. Nah, tantangan terbesar adalah bagaimana kita bisa menjaga kerendahan hati sekaligus integritas, serta mengarahkan segala perkataan dan pengetahuan, ya, mengarahkan segala perkataan, logos, dan pengetahuan, gnosis, untuk membangun tubuh Kristus, bukan membangun platform atau reputasi diri sendiri. Ya. Oke, baik. Kita lanjut ke ayat 6 ya. Sebenarnya ini ayat 6 ini kayaknya lanjutan dari ayat 5. Betul, ya. Jadi saya baca aja dari ayat 5-nya biar gak nyambung. Ya. Di ayat 5 dikatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Apa hubungan antara kesaksian tentang Kristus dengan kekayaan rohani yang disebut di ayat sebelumnya tadi, di ayat 5 tadi? Ya, ayat 5. Ya, hubungannya adalah hubungan fondasi dan pengujian. Jadi kesaksian tentang Kristus, yaitu Injil tentang kematian dan kebangkitannya, adalah landasan dan tolok ukur bagi segala karunia dan kekayaan rohani. Artinya, semua perkataan, semua pengetahuan, dan semua karunia lainnya harus selaras dengan pesan Injil ini. Dengan demikian, jika karunia tidak membawa orang lebih dekat kepada Kristus yang tersalib dan bangkit, atau jika karunia itu digunakan untuk menonjolkan diri, bukan untuk memuliakan Kristus, maka karunia itu telah kehilangan dasar, telah kehilangan tujuannya yang sejati di dalam Kristus. Nah, dewasa ini gereja bisa saja kelihatan rohani. Ya. Ya Pak ya. Jadi kita coba perhadapkan langsung dengan teks penjelasan Bapak barusan. Tapi sebenarnya ada kesan juga mulai menjauh dari pusat Injil itu. Ya. Bagaimana menurut Bapak? Ya. Kelihatan rohani tetapi menjauh dari pusat Injil itu. Ya, memang kita harus akui gereja-gereja kita sekarang banyak yang terlihat rohani dengan ibadah yang energik. Ya. Juga pertumbuhan jumlah jemaat, sampai kadang-kadang berebut warga jemaat di sini. Juga dengan program yang menarik, segala macam, atau mungkin konten media sosial yang viral. Tetapi bisa saja gereja kita dengan segala macam program menariknya itu, dengan ibadahnya yang energik itu, justru mulai menjauh dari pusat Injil. Jika pesan salib digantikan dengan pesan kesuksesan, kenyamanan, atau kuasa tanpa penyangkalan diri, atau juga bisa menjauh dari Injil jika karunia dan pengalaman spektakuler lebih ditekankan daripada pertumbuhan karakter dan kesetiaan dalam hal-hal kecil. Jadi lihatlah misalnya gereja-gereja yang sangat menekankan mukjizat, menekankan pengalaman yang spektakuler. Ya, kita harus mewaspadai, ini jangan-jangan sedang menjauh dari Injil yang sesungguhnya. Atau yang ketiga, apabila kebenaran diukur dari popularitas atau pengaruh, bukan pada kesetiaan terhadap pernyataan Allah. Nah, kadang-kadang kan, apalagi kan di era sekarang ya, gereja semakin populer, semakin berpengaruh, dikatakan itu semakin bagus, semakin sukses. Padahal jangan-jangan gereja itu sedang menjauh dari inti Injil.
Dan yang berikutnya, bisa saja gereja menjauh dari inti Injil apabila persekutuan digantikan dengan individualisme rohani atau kelompok-kelompok eksklusif. Coba lihat gereja-gereja kita, betul. ada kelompok-kelompok eksklusif di dalam jemaat. Jadi ketika gereja lebih bangga akan apa yang dilakukannya daripada apa yang Kristus telah lakukan, itu tanda bahaya. Jadi sekali lagi, ketika gereja lebih bangga pada apa yang dilakukannya daripada apa yang Kristus telah lakukan, maka gereja kita berada dalam bahaya. Iya. Tapi ini perlu apa ya Pak? Penjelasan. Tadi Bapak sampaikan ibadah energi itu, apalagi tadi ya, semangat yang berapi-api di dalam kegiatan program menarik. Sebenarnya itu tidak masalah. Tidak masalah. Juga tidak masalah ya. Hanya prinsipnya adalah tetap di dalam pusat Injil. Iya. Di dalam pusat Injil yaitu Kristus. Ya. Okay. Dilakukan atas dasar Kristus dan untuk kemuliaan Kristus. Ya, bukan untuk diri sendiri. Betul. Ya. Okay. Nah, di ayat 7 Pak dikatakan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa Paulus menghubungkan kelimpahan karunia dengan menantikan penyataan Kristus? Ya. Jadi di sini Paulus menghubungkannya untuk mencegah karunia menjadi sesuatu atau menjadi tujuan akhir yang nantinya lama-lama menjadi berhala. Karunia-karunia diberikan bukan sebagai tanda bahwa segala sesuatu sudah sempurna, bukan, tetapi sebagai bekal dan perlengkapan untuk perjalanan iman menuju kedatangan Kristus kembali. Jadi saya mau katakan bahwa boleh saja kita memiliki karunia-karunia, tetapi jangan perlakukan karunia-karunia itu semakin lama semakin diberhalakan. Karena itu tadi kembali ke yang sebelumnya, kita semakin jauh dari pusat Injil. Jadi dengan kata lain, karunia-karunia ini memiliki dimensi eskatologis. Karunia itu diberikan untuk mempersiapkan kita dan gereja bagi penyataan Tuhan. Jadi bukan untuk dinikmati secara egois di masa kini. Artinya kita sekarang sudah kaya di dalam Kristus dengan berbagai karunia yang berbeda-beda untuk setiap anggota jemaat. Tetapi kita harus sadar bahwa itu belum sempurna. Belum sempurna. Nah, itu tadi yang saya katakan, sudah tapi belum. Sudah diberikan tapi belum sempurna. Oke. Ya. Nah, bagaimana kita, ini tadi. Sudah tapi belum. Bagaimanakah kita hidup dalam menantikan atau ada istilah kayak ketegangan sudah dan belum. Belum, betul. Nah, bagaimanakah kita bagi orang-orang Kristen memahami itu, hidup dalam sudah dan belum itu? Ya, saya memang sengaja memilih kata-kata sudah atau belum karena kan kita tahu sekarang ya lagi populer istilah sudah tapi belum. Ini hidup dalam ketegangan sudah tapi belum berarti kita menghadapi realitas ganda dari kerajaan Allah. Di satu sisi kita sudah menerima keselamatan, kita sudah menerima Roh Kudus dan berbagai karunia dan identitas baru di dalam Kristus. Di satu sisi itu yang sudah. Tapi di sisi lain kita belum mengalami kepenuhan kerajaan itu. Apa contohnya? Masih ada penderitaan, betul. Masih ada dosa, betul. Dan masih ada kematian. Makanya sudah tapi belum. Jadi ketegangan ini memanggil kita untuk hidup dalam pengharapan aktif. Bersyukur untuk apa yang sudah kita terima dari Tuhan, tetapi tetap merindukan dan mempersiapkan diri untuk kepenuhan yang akan datang.
Jadi kira-kira itu artinya hidup dalam ketegangan sudah dan belum. Nah, faktanya Pak, kalau Bapak tadi bilang bahwa masih ada belum, Ya. ada yang belum. Ya, Tapi faktanya saya melihat justru banyak orang Kristen ini yang merasa bahwa mereka sudah penuh, sudah penuh. tidak mau lagi bertumbuh atau Ya. berubah. Ya, memang banyak orang Kristen merasa sudah penuh. Mengapa itu terjadi? Karena ya pertama, karena mereka menganggap pengalaman rohani awal atau pengetahuan teologi sebagai puncak kehidupan teologi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena banyak juga yang terjebak dalam budaya instan yang menginginkan pencapaian rohani tanpa proses dan ketekunan. Itu banyak sekali contohnya itu. Orang-orang Kristen terjebak dalam budaya instan, menginginkan pencapaian rohani tanpa menjalani proses dan ketekunan. Dan yang ketiga juga mungkin mereka tidak memahami sifat progresif ya dari pengudusan itu. Bahwa iman adalah perjalanan seumur hidup. Jadi bukan berarti sudah punya iman maka sudah sempurna. Dan juga tidak memiliki komunitas yang menantang untuk bertumbuh dan saling menasihati. Nah, ini beberapa faktor yang membuat orang Kristen bisa merasa sudah penuh dan tidak mau lagi bertumbuh atau berbuah. Jadi di sini Paulus mengingatkan bahwa karunia justru diberikan untuk memampukan kita terus bertumbuh dan terus melayani dalam proses menuju kedewasaan di dalam Kristus. Oke, ayat 8 begini, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Iya. Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Apa makna diteguhkan sampai kesudahannya dan tak bercacat di sini? Ya, diteguhkan sampai kesudahannya. Nah, itu artinya Allah sendiri yang akan memelihara dan menjaga iman kita supaya tetap stabil di tengah dinamika kehidupan ini, dan supaya kita tetap setia sepanjang hidup kita hingga akhir zaman. Ya, hingga akhir zaman. Nah, ini adalah janji pemeliharaan ilahi yang aktif dan berkelanjutan. Nah, itu yang pertama, diteguhkan sampai kesudahannya. Kita yakin bahwa dia akan menolong kita sampai akhir zaman. Lalu tak bercacat. Ini istilah ini bukan berarti kita mencapai kesempurnaan moral dengan usaha kita sendiri. Melainkan status yang dikaruniakan Allah berdasarkan karya Kristus di kayu salib. Nah, di hari Tuhan kita akan berdiri di hadapannya. Bukan karena kita tidak pernah gagal. Justru kita banyak gagal. Tetapi karena kita telah dibenarkan, telah dikuduskan dan dimeteraikan oleh Yesus. Jadi itu arti diteguhkan sampai kesudahannya dan tak bercacat. Nah, bagaimana ayat ini bisa memberi pengharapan bagi jemaat ataupun pelayan yang sedang misalnya mereka capek menghadapi situasi saat ini, capek dalam pelayanan atau kecewa dan sebagainya. Baik, jadi sebenarnya ayat ini memberikan pengharapan dengan mengalihkan fokus dari kemampuan kita kepada kesetiaan Allah. Ya, bagi mereka yang lelah atau mungkin kecewa karena pelayanan yang sepertinya tidak berkembang, atau karena konflik jemaat, atau karena kegagalan pribadi, janji ini mengingatkan bahwa pertama, ketekunan adalah karya Allah, bukan hasil usaha kita. Yang kedua, kegagalan hari ini bukan akhir cerita. Karena Allah berjanji menyelesaikan apa yang telah Ia mulai. Yang ketiga, penilaian akhir ada di tangan Allah yang melihat kita melalui lensa anugerah Kristus.
lensa yang sama dipakai oleh Paulus tadi untuk menilai jemaat Korintus yang penuh dengan masalah. Jadi di sini ini membebaskan kita dari beban kesempurnaan diri, dan sebaliknya dia memampukan kita untuk bangkit kembali dengan pengharapan yang baru. Jadi kira-kira seperti itu ya, Ya. memberi pengharapan kepada jemaat maupun pelayan. Oke Pak, ini ayat terakhir, ini ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah, dapat dikatakan bahwa ayat ini semacam klimaks atau puncak dari seluruh bagian ucapan syukur Paulus di Iya, perikop ini. betul. Mengapa demikian? Apa artinya bahwa kita dipanggil ke dalam persekutuan dengan anaknya? Ya, ini memang klimaks ya dari semua ucapan syukur Paulus. Karena nanti di ayat 10 dia mulai dengan sedikit ya masalah. Jadi sampai ayat 9 ini memang ucapan syukur Paulus. Karena semua anugerah, semua karunia dan janji sebelumnya berpuncak pada karakter Allah yang setia. Jadi segala sesuatu yang Paulus syukuri dan janjikan bersumber dari fakta bahwa Allah itu setia. Ya. Nah, dipanggil ke dalam persekutuan dengan anaknya. Berarti kita diundang masuk ke dalam relasi hidup, relasi yang intim dan organik dengan Yesus Kristus. Nah, ini bukan sekadar hubungan transaksional ya. Kita berdoa lalu dijawab, bukan sekadar itu. Tetapi hubungan personal yang melibatkan komunikasi, keintiman, keterikatan dan tujuan bersama. Nah, ini persekutuan ini juga meluas secara horizontal kepada sesama orang percaya. Kita dipanggil, pertama tadi kan kita dipanggil dalam persekutuan dengan Kristus. Lalu dalam hubungan dengan sesama kita dipanggil juga ke dalam komunitas yang hidup dalam kasih dan kesatuan di dalam Kristus. Jadi Paulus menggambarkan bahwa kita ini ibaratnya sebuah persekutuan. Iya. Jemaat itu Jemaat persekutuan. Tapi seringkali jemaat yang dianggap sebagai sebuah persekutuan itu Pak, sering terjadi konflik maupun perpecahan. Iya. Ya. Bagaimana dengan itu? Ya, itu memang realitas yang tak terbantahkan sepanjang sejarah gereja sampai hari ini. Terus terjadi perpecahan, dan supaya kita tahu bahwa perpecahan dan konflik dalam gereja pada dasarnya bertentangan langsung dengan panggilan Allah. Karena panggilan kita sesungguhnya adalah kepada persekutuan tadi, koinonia, yang secara hakikat bersifat mempersatukan. Nah, itu artinya kalau kita memecah belah tubuh Kristus, persekutuan itu berarti yang pertama kita menyangkal realitas bahwa kita adalah satu di dalam Kristus. Ya. Yang kedua, itu artinya kita merusak kesaksian tentang kasih Kristus kepada dunia. Yang ketiga, itu berarti kita menghalangi tujuan karunia yang diberikan untuk membangun, bukan untuk memecah belah. Lalu kemudian itu artinya juga kita melawan pekerjaan Roh Kudus yang menghasilkan buah kasih, buah sukacita dan damai sejahtera. Dan yang terakhir, konflik yang tidak diselesaikan dengan kasih, yang tidak diselesaikan dengan pengampunan, pada dasarnya adalah pengingkaran terhadap hakikat panggilan kita sendiri. Saya kembali ke belakang. Apa panggilan kita? Dipanggil untuk bersekutu. Bersekutu dengan Allah di dalam Yesus Kristus, dan juga bersekutu dengan sesama di dalam Yesus Kristus. Ya, ini penting sekali nih. Ya. Perlu kita ingatkan Bapak Ibu penonton ini. Jadi kalau sering berkonflik dalam jemaat, itu berarti melawan atau menolak panggilan Allah. Ya. Baik Pak, jadi tadi sudah Bapak jelaskan Pak tafsiran ayat per ayatnya ya Pak ya. Ya. Nah sekarang
setelah memahami ayat demi ayat tadi, bagaimana kita merangkum inti pesannya? Ya, perikop 1 Korintus pasal 1 ayat 4-9 dapat dirangkum sebagai berikut ya. Kekayaan sejati orang percaya bukan terletak pada kepemilikan karunia-karunia itu. Termasuk tadi yang disinggung secara khusus oleh Paulus, perkataan, logos, dan pengetahuan, gnosis. Bukan juga pada kedalaman pengetahuan atau prestasi rohani apapun, tetapi pada fakta bahwa ia hidup di dalam Kristus. Nah, di dalam dialah kita diperkaya dengan segala macam karunia. Nanti bisa dibaca dalam pasal-pasal selanjutnya di 1 Korintus ini, ada banyak macam karunia-karunia. Juga kita diteguhkan oleh kesetiaan Allah dan dipanggil ke dalam persekutuan yang mendatangkan kesatuan dan kesaksian. Jadi segala sesuatu adalah anugerah yang diberikan untuk perjalanan iman menuju penyempurnaan pada hari Tuhan. Jadi itu kira-kira inti pesan dari teks firman Tuhan pada hari ini. Baik, ini saya pada bagian aplikasi ini. Nah, dalam hal apa kita dapat mengaplikasikan perikop ini? Atau kira-kira poin aplikatif dari perikop ini apa? Ya, saya mencatat paling tidak 3 poin aplikatif utama dari perikop ini. Yang pertama, hidup dari kesadaran identitas kaya di dalam Kristus. Mengatur nilai diri dan harga diri dari relasi dengan Kristus. Bukan dari pencapaian, bukan dari pengakuan, atau bukan dari perbandingan dengan orang lain. Itu yang pertama. Jadi kaya di dalam Kristus bukan berarti kita sudah mencapai target tertentu, mendapat pengakuan dari orang-orang, lalu ketika kita banding-bandingkan kita merasa lebih hebat. Bukan itu. Tetapi bagaimana kita bergerak di dalam Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, mengarahkan semua karunia untuk membangun persekutuan. Lalu menggunakan perkataan untuk menguatkan. Dan menggunakan juga pengetahuan untuk melayani. Atau talenta-talenta yang lain untuk mempersatukan tubuh Kristus, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Lalu yang ketiga, berjalan setia dalam proses dengan pengharapan. Jadi menolak mentalitas instan dalam pertumbuhan rohani. Jadi kita tetap tekun dalam pelayanan sekalipun tidak langsung terlihat hasilnya. Dan kita bersandar pada janji Allah yang meneguhkan kita sampai akhir. Jadi kesetiaan menjalani proses termasuk dalam pertumbuhan iman. Baik, jadi tadi Bapak jelaskan bahwa kita memiliki karunia. Ya. Nah, bagaimana dengan, karena ada saja orang yang merasa bahwa Bapak pendeta itu punya karunia luar biasa. Betul. Sedangkan Bapak yang satu ini kurang karunia. Yeah. Bagaimana dengan orang yang merasa tidak punya karunia luar biasa atau spektakuler, atau orang yang membandingkan orang lain yang punya kemampuan berbahasa roh lah katakan. Yeah. Bagaimana Bapak bisa melihat hal seperti itu? Oke. Baik, jadi bagi mereka atau bagi kita yang tidak memiliki karunia luar biasa ya, yang spektakuler, teks firman Tuhan ini justru kabar baik. Mengapa? Karena Paulus tidak pernah mengklasifikasikan karunia-karunia itu berdasarkan tingkat spektakulernya. Ini paling spektakuler, ini lebih spektakuler, ini biasa saja, dan ini tidak penting. Enggak, Paulus tidak pernah seperti itu. Jadi kekayaan utama kita adalah Kristus sendiri.
bukan jenis karunia. Iya. Jadi karunia yang tampak sederhana, misalnya kesetiaan dalam berdoa, itu kan jarang terlihat. Keramahan, Iya. itu kan tidak populer ya, tidak spektakuler. Pelayanan praktis, pelayanan diakonia, Betul. dan ketekunan dalam kesaksian hidup sehari-hari sama bernilainya di mata Tuhan dan sama pentingnya bagi tubuh Kristus dengan karunia yang kita agung-agungkan itu. Bahasa roh, kemampuan mengusir setan, dan lain sebagainya. Dan sama. hanya Tuhan pun yang tahu. Hanya Tuhan pun Seperti yang tahu. Ya. Jadi yang menentukan sebenarnya bukan apa yang kita miliki, tetapi bagaimana dan untuk siapa kita menggunakannya. Jadi fokus kita adalah pada kesetiaan, pada kerendahan hati, dan kasih. Jadi karakter inilah yang membuat karunia apapun menjadi bermakna, walaupun kelihatannya sangat sederhana. Saya sering melihat para yang menyapu gereja. Saya pikir jangan-jangan mereka lah yang justru memiliki karunia yang luar biasa. Ya. Walaupun orang-orang melihatnya sangat sederhana. Jadi fokus kita ya bagaimana karunia itu digunakan semaksimal mungkin sehingga lebih bermakna dan tentunya membangun persekutuan. Baik Pak, satu lagi yang mau saya minta Bapak bisa hubungkan aplikasinya ini Pak. Ya. Di awal tadi Bapak jelaskan bahwa di Korintus itu ada kekayaan seperti yang dikatakan Paulus, kekayaan tentang perkataan dan pengetahuan. Perkataan dan pengetahuan. Ya. Nah, dan itu menimbulkan permasalahan dalam jemaat. Ya. Nah, apa tanda gereja terjebak dalam kekayaan tanpa kesatuan pada masa sekarang ini seperti jemaat Korintus? Ya. Ya, ini kita bisa melihat ya tanda-tanda gereja terjebak dalam kekayaan tanpa kesatuan. Ya. Itulah yang terjadi di jemaat Korintus. Mereka memiliki kekayaan tetapi merusak persatuan. Antara lain, adanya kelompok-kelompok atau kubu yang berbasis pada pengajar, berbasis pada gaya ibadah. Oh, saya suka ibadah ini, gaya ibadah ini. Oh, ya. Saya suka gaya pengkhotbah ini. Kalau dia nggak mau pengkhotbah lain, dia nggak datang ke gereja. Dan dia tidak mau beribadah kalau gaya ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Seleranya. Tidak sesuai dengan selera. Atau mungkin juga kelompok-kelompok berlatar belakang sosial. Jadi ini semua alih-alih untuk kesatuan di dalam Kristus, malah ini memecah. Nah, itu yang pertama, tanda-tanda gereja terjebak dalam kekayaan tanpa kesatuan. Yang kedua, karunia dipakai sebagai alat pengukuran spiritualitas. Siapa yang memiliki karunia tertentu dianggap lebih rohani. Makanya kan ada kecenderungan, Bapak Pendeta ini. Kenapa Bapak Pendeta ini? Dia lebih rohani. Ya, kenapa dia lebih rohani? Dia bisa berbahasa roh. Dia bisa mengusir setan. Nah, ini tanda-tanda gereja terjebak dalam kekayaan tanpa kesatuan. Saya juga kadang-kadang mendengarkan pertanyaan-pertanyaan jemaat. Kenapa kita di gereja-gereja Arus Utama ini ya tidak memiliki mukjizat? Tidak memiliki mukjizat. Dia lupa bahwa nafasnya itu adalah mukjizat. Mengapa tadi terjebak untuk karunia yang spektakuler? Yang ketiga, pengetahuan teologi menjadi bahan perdebatan dan adu argumen, bukan alat untuk saling menumbuhkan dalam kasih. Nah, kalau itu terjadi, maka gereja terjebak dalam kekayaan tanpa kesatuan. Lalu yang keempat, kompetisi dalam pelayanan.
diiringi dengan sikap merendahkan pelayanan yang tidak terlihat atau dianggap kecil. Seperti yang saya katakan tadi, tukang sapu bersih gereja, pengumpul persembahan dianggap itu lebih kecil ya. Lalu kemudian yang kelima, kurangnya kerendahan hati dan kesediaan untuk mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi kalau kepentingan pribadi, kelompok sudah lebih menguasai dalam sebuah gereja, maka itu artinya gerejanya telah terjebak dalam kekayaan tanpa kesatuan. Lalu yang terakhir, jika gereja lebih banyak membicarakan perbedaan dan kelebihan daripada kesatuan dan pelayanan. Nah itu artinya lampu kuning. Tanda-tanda bahaya itu. Jika lebih banyak membicarakan perbedaan dan kelebihan, artinya membandingkan daripada kesatuan dan pelayanan. Oke Pak, baik. Untuk menutup ya, atau ya sebagai penutup yang dapat merangkum seluruh diskusi kita saat ini, bagaimana Bapak merumuskan pesan sentral yang menjadi intisari sekaligus kompas ya, petunjuk bagi hidup kita? Menurut saya pesan sentral ya yang menjadi intisari dan kompas hidup beriman adalah, di dalam Kristus kita telah diberi kekayaan rohani yang sejati dan lengkap, sama seperti jemaat Korintus dulu, yang semuanya itu bersumber dari anugerah Allah dan diteguhkan oleh kesetiaan Allah dan ditujukan untuk membangun persekutuan yang memuliakan Allah sambil kita berjalan dalam pengharapan akan penyataannya yang sempurna. Nah, ini berarti hidup Kristen adalah hidup yang berpusat pada Kristus. Kita terus bersyukur atas anugerahnya, kita rendah hati dalam pelayanan, dan kita setia dalam penantian. Jadi saya mengajak kita menjalani hidup dengan kesadaran bahwa kita sudah kaya di dalam Dia. Kita sudah kaya. Dan kekayaan itu adalah modal untuk mengasihi, untuk melayani, untuk bersaksi hingga Ia datang kembali. Saya pikir ini pesan sentral yang menjadi intisari dari teks ini. Baik. Terima kasih penjelasannya Pak. Mungkin ada closing statement dari Bapak? Ya, jadi saudara-saudari, mari kita hidup setiap hari dengan kesadaran yang penuh syukur. Ya, jadi kita hidup setiap hari dengan kesadaran yang penuh syukur bahwa di dalam Kristus kita sungguh telah menjadi kaya dalam segala hal. Bukan untuk dibanggakan, bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dibagikan. Bukan juga untuk memecah belah, tetapi untuk mempersatukan. Dan bukan untuk berhenti, tetapi untuk berjalan setia dalam pengharapan hingga Ia datang kembali dengan segala kemuliaannya. Saya pikir ini closing statement saya untuk diskusi kita sore hari ini. Baik Pak. Demikian Bapak Ibu diskusi kami tentang rancangan khotbah Minggu tanggal 18 Januari 2026. Kiranya dapat membantu Bapak Ibu semua di dalam melayani di tempat pelayanan masing-masing. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yahoo.